Oke, balik lagi. Ini kita bahas soal lalu. Kalau kemarin 1 sampai 10, sekarang kita bahas 11 sampai sedapatnya. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi, harga kolom itu F dengan K I 1 kuadrat. Dimana nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Lalu dikali dengan 10 mikrokolom, berarti 10 kali 10 pangkat 6 kali 40 kali 10 pangkat 6 lagi bagi 10 cm. 10 cm itu sama dengan 10 pangkat min 1 meter ya, karena dibagi 100 pangkat min 1 di kuadrat gitu ya guys ya. Gimana setelah itu, kita masukin aja ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat 6 kali 40, berarti 4 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 9 kali 4-nya sudah dapat 36. 6 kali 10 pangkat 9 tambah 1 ya. Ini 6 tambah 1 tambah 6 min 10 tambah 6 4 5 min 1 plus 2 berarti plus 1 ya. Berarti 36 kali 10 pangkat 1 atau 3 S. Betul sekali. Begitu guys. Jadi sebenarnya materi itu kelas 9 udah dapat ya, materi matematik yang pangkat. Kalau kali berarti pangkatnya ditambah, kalau pangkat dipangkatin pangkatnya dikali. Ya itu aja kali ya. Oke, nomor 12 kuat medan listrik. Kuat medan listrik buat E sama dengan gaya kolom dibagi dengan I 11,5 dibagi 50 mikrokolom, berarti 10 ya, berarti 12,5 per 5 kali 10 pangkat min. Ingat, kalau pangkat dinaikin jadi positif, ya, tinggal 12 bagi 5 itu sekitar 2, oke, jawabannya adalah 2,5 kali 10. Geset banget ya, geset banget. Nomor 13. 13 kuat medan listriknya pakai kaki per R ya, di dan kali 10 di 10 ya. Tidak, kali Q-nya 3,5 dibagi 3 cm, berarti 3 kali 10 kuadrat ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat 6 dibagi 9 kali 10. 9 ini kita coret guys, sisanya adalah 3,6. Berarti ini kita katakan ya 9 ya, 10 pangkat 9, 9 tambah 6. Yes. Ini min ya, sorry ya, min ya. Dan bisa ya guys. 6 berarti ya. 9 kurang 6 plus 4. Plus karena min diminin lagi jadi plus. 6 kurang 6 3 tambah 4 7. Berarti ini 3,6 kali 10 pangkat tuh sesimpel itu. Jadi jangan lupa pangkatnya, kalau cm dijadiin meter berarti 10 pangkat min 2 pangkatin 2 lagi. Di min 2 kali 2. Gampang banget kan. Lanjut nomor 14 ya. Ini kita dapat kaki per F karena nyari beda potensial atau voltase di 9 kali 9 dikali 8 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min gitu ya. Kita satu coret
Oke guys, kali 4, 6 kali 10 pangkat 9, 6 terus. Apa? Kalau mau jadiin 6 berarti kali 10, 6. Berarti jawabannya adalah yang sederhana itu. Jadi rumusnya untuk dari V dalam realisasi adalah K Q per L. Nah, prinsip kerja listrik statis itu yang nomor 2, nomor 3 ini dinamis. Nah, ini dinamis. Kenapa? Karena dia ada di ini statis, berarti jawabannya ini dan 2 dan 3. Nah, kalau yang ini salah. Ya, ini deh. Bingung kalau ini. Oke, lanjut. Nah, oke. 16. Kalau arus listrik dapat mengalir itu yang pertama pasti ada sumber, ada rangkaian sumber listriknya. Dan yang kedua ada konduktor. Yang ketiga listrik tertutup atau lagi on saklarnya. Kalau terbuka berarti saklar lagi off. Berarti 1, 3, 5. Ya 1, 3, 5. Sederhana banget kan? Kayak gitu. Oke, terus lanjut. Kuat arus yang mengalir itu muatan listriknya dibagi dengan waktu. Ada 30 kolom dibagi sekitar 1 menit. 1 menit ini jadi 60 detik. Jadi setengah ampere atau kita sebut 0,5. 18. Nah, ini elemen volta. Logam yang dipakai elektroda positif yang ini ya guys adalah Cu. Cu ya guys. Silahkan cari di buku pakai. Nah, 19. Elektrolit ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita coba lihat elektrolit itu yang ini ya. Larutan elektrolit itu Q+. Lanjut ya 20 X. Ini ini aki ya atau akumulator acu di sini. Bahan yang ditunjukkan oleh X adalah apa? PB yang positif. Lanjut, kekuatan 60 Ah dipasang sehingga apa namanya mengalir arusnya 2 ampere. Jadi waktunya berapa? Berarti tinggal 60 Ah dibagi dengan 2 ampere. Sekitar 30 hour atau 30 jam. Ya, oke. Okay. Kan AH itu artinya adalah ampere hour atau ampere dikali sama jamnya. Tentunya dalam bentuk jam. Lanjut. 22. Nomor 1 itu karena di seri maka kita sebut dengan ampere meter. Nomor 2 dibikin paralel maka kita sebut voltase karena paralel dengan si lampu. Nomor 3 seri dengan rangkaian kita ampere. Nomor 4 voltmeter. Jadi ini adalah ampere volt ampere volt. Oke, semoga gampang. Oke, lanjut. Bacaan hasil pengukurannya adalah 9 per ini adalah 25
kan 9 ya, panel ke 10 dikali dengan 5 ampere. Ya, dikali dengan 5 ampere karena dipasangnya 5 ampere ya. Jadi coret 1, coret 5, 9 bagi 5, 1,8 ampere. Ya, ini karena menunjuk angka 9. 24. 4 hubungan grafiknya. Hubungan grafiknya sebenarnya tinggal dibagi aja kalau mau cari volt apa resistor 12 volt dibagi dengan ini berapa, 60 miliampere. Berarti 12, misalnya 12 dibagi dengan 60 miliampere berarti 60, eh, ya jadi 12 dibagi 60 per 1000 di 12 kali 1000 per 60. Coret, coret, coret satu, coret dua, 200 ohm. Dan begitu juga seterusnya ya. Ini 100 miliampere, jangan lupa dijadiin 100 per 150 juga sama. Nanti hasilnya dapat kayak gitu. Karena ini udah dapat 200 di awal ya. Di gampang. Lanjut. Jadi voltase dibagi dengan itu doang. Lanjut. Kuat arus yang mengalir pada lampu adalah I sama dengan V dibagi R, 5 dibagi dengan 12. Begitu ya. 5 dibagi. Ini dalam bentuk ampere. Kalau mau jadi miliampere berarti dikali 1000 ya. Ini jadi kalau dikali jadi 1500 jadi 12. Kalau hasilnya adalah 125. Gitu. Jangan lupa dikali 1000 karena masih harus diminta ke miliampere ya. 26 belum. 26. Potong kawat panjangnya sekian, luas penampangnya sekian, terus nilai hambatan, nilai R-nya sekian. Oke. Pro kali panjang dibagi dengan A, 2 kali 10 pangkat 6 hanya 8 dibagi 0,5 kali 10 pangkatnya 3 pangkat 2 setengah ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 6 kali 8 dibagi 0,5 pangkat 2 itu 4 kali 10 pangkat 6. Ini kira-kira kalau tidak salah. Kayak gitu, terus 1,4 ya, benar ya, karena 6, berarti ini bisa coret ya guys ya. 8 bagi seperempat kita dapat gitu ya, ini coret, coret gitu ya. 8 bagi seperempat jadi 32 kali 1,2, 4, 6, 32, 384 ya, jawabannya 38 ya. Nah, ini di perbandingan panjang 10, luas penampang sekian, hambatannya 8. Jenisnya sama, berarti ibarat kata L1 per A1, L2 per A2 itu sama dengan R1, L1 per A1 dibagi 0,5. Kalau perbandingan nggak usah dibuat, dibikin apa namanya 10 pangkat min 3-nya ya. Benar, benar.
Oke, lanjut. Eh, berapa ini ya? 5 per 1 per sama dengan R2 gitu ya. Berarti ini jadi R2. Oke. Berarti ibarat kata yang sebelah kiri dulu ya. 10 bagi 0,5 itu sekitar 20 ya. 5 bagi 1 5 sama dengan 8 bagi R2. R2 sama dengan 5 kali 8 bagi 20. Hasilnya adalah 2 ohm. Oh gitu, Sar. Ya, karena 10 bagi setengah itu 20 ya. Kalau tidak percaya 10 bagi setengah, akan dicoba 10 kali 2 per 1. 20, 5 bagi 1 hasilnya 5. 8 bagi R. Tinggal kali silang. Bang kan? Gampang, Pak. Tuh. 28. 8 ya guys ya. 28 ini kamu cari hambatan ganti. Kamu caranya adalah di paralelin dulu. Kalau paralel 2 begini tinggal 12 kali 24 bagi 12. 12 kali 24 bagi 1 coret 3. 24 bagi 3, 8 ya. Nanti diseriin dengan 10 di 18 ohm. Nanti diparalelin lagi 18 kali 36 per 11 kali 13 kali 36 dibagi 4 ya guys. 12 ohm, bukan 12 ampere. Salah fokus, salah. Ya, jadi paralel 2 itu tinggal angkanya yang pertama dikali, yang kedua dibagi dengan ditambah. Semudah itu. Oke, nyari I1 betul. Jadi kamu harus cari paralelnya dulu. Kayak tadi caranya. 6 kali 12 dibagi 6 tambah 12. 6 kali 12 dibagi dengan 18. Coret 1, coret 3. 4 ohm. Cariin dengan 8 ohm berarti 12 ohm. Jadi untuk nyari kuat arusnya di I1 kan? Benar ya? Oh salah, di I1 di sini berarti ya. I1 di sini. Oke, berarti kamu cari dulu totalnya. Totalnya berarti dengan berapa nih? 36 volt dibagi 12 ohm. Jadi 3 ampere. Ampere itu ketika si benarnya nih kalau saya ketika si arusnya ada di sini nih. Oke, berarti kita cari dulu voltasenya yang ini. Volt di R1 itu sama dengan 8 kali voltase ampere 3 tadi ya. Di sekitar 24 volt. Di sini 36, di sini 24 berarti di paralelnya berapa? Paralelnya berarti V di paralel di sekitar 12 volt ya. Nanti untuk cari I1 sama dengan 12 volt ini dibagi sama R2 berarti ya. 6 ohm. 12 bagi 6 sekitar 2 ampere. I2-nya harusnya 1 Sar. Ya, kita coba. Volt dibagi 12 ohm. 1 ampere. Nah, kalau di total hasilnya jadi 3 ampere lagi. Ini hukum Kirchhoff 1. Z ya, EZ Win ya, masih EZ Win. Lanjut. Nomor 30. Ini cara nyari arusnya P dibagi R besar dikali 12 volt dibagi 6,5 ohm plus 1,5 ohm. 12 bagi 8 sekitar 1,5 ampere. Ada jawaban. Jadi R dalamnya juga di lanjut. Jangan jepit antara A dan B. Berarti di sini kamu cari dulu nih. Ini seri jadi 16 ya guys. Ini paralelin ya 16 kali 16 dibagi 16 tambah 16
Berarti sekitar 16 kali 16 per 32 coret 1 coret 2 sekitar 8 ohm. Ditambah dengan di R4-nya sekitar 12 ohm total semuanya. Dari A sampai C nih ya, bukan B-nya doang. Terus berarti I totalnya sekitar 48 volt dibagi 12 ohm sama dengan 4 ampere totalnya. Ya, arti kalau mau cari VBC ya VBC atau enggak ya udah cari aja VAB gitu. AB sama dengan I total tadi dengan paralelnya tadi. Hanya 4 tadi dengan 8 ya. Totalnya tadi ya yang 4 ampere tadi di sini kali dengan total R-nya di sini 8 ohm. Nah, itu dengan 32 volt. Jadi jawabannya adalah A. Nanti BC-nya hasilnya 16. Ya, 4 ampere kali dengan 4 volt. Berarti hasilnya 16. 4 ohm, sorry ya. 16 volt. Kalau ditambah hasilnya jadi 48. Ya jawabannya A. Sedikit ya. Oke, beda potensial di trik AB sekarang. Nah, sekarang kamu cari dulu ini seri ya, ditambah jadi 12 ohm. Ini paralelkan jadi 12 kali 12 per 12 tambah 12. 12 kali 12 per 24 coret 1 coret 2. Ya, hasilnya adalah 6 ohm. Ditambah 4 ohm berarti sekitar 10 ohm gitu ya. Arus di I1 adalah 1,5 ampere. Berarti ini I totalnya ya di sini ya. Gitu ya. Berarti tinggal cari V sama dengan 1,5 ampere dikali dengan 10 ohm. Hasil adalah 15 volt. Jadi totalnya dari 15 volt. Gitu ya. Jadi cari dulu semuanya karena I-nya adalah I total di sini. Jadi sebenarnya nggak perlu lebih gampang kalian mencarinya. Lanjut lanjut lanjut. Gitu guys. Oke, nomor 33 ini menggunakan rumus air minum ya. Energi sama dengan V. Air minum kan, walaupun nggak boleh sebut merek. 1,5 ampere dikali dengan 30 menit berarti 1800 second gitu ya. Bener ya. Hasilnya adalah kalau dikali hasilnya 5400 3 kali kalau tidak salah. Ini kali 3 3 kali 2 kali 1,5 3 kali 18 itu 54 dan nolnya ada 1 2 3 4 1 3 betul ya. Tapi karena ini dengan kilojoule berarti kamu bagi 1000. Ini KJ-nya bukan kilo jemaah tapi kilojoule. Jadi 540 kilojoule gitu. Gampang ya. Lanjut 34 guys. Jika lampu dengan spesifikasi 220 volt ya tegangannya sama selama 0,5 jam. 0,5 jam itu berarti berapa second? Setengah jam ya, berarti 1800 second. Berarti kalau dipasangnya pas, berarti ini 100 watt. Berarti 100 watt kali dengan ini. Karena rumus energi itu sama dengan P kali T. Daya dikali dengan waktu. Berarti sekitar 18,000 joule dibagi dengan 1000 coret-coret 180 kilojoule gitu ya. Sederhananya itu. Silakan kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan ditanyain ya. Kalau
Ada yang mau ditanyain ya? Beneran itu kok. Oke. Sebuah alat listrik dipasangnya segini ya, 108 watt, 220 volt. Ya, dioperasikan tegangannya sama gitu. Tapi kalau voltasenya dikurangin, maka dayanya jadi berapa kayak gitu ya. Maka kamu cari P2 per P1 sama dengan eh, P2 kuadrat per P1 kuadrat. Kok bisa begitu, Sar? Iya, karena yang namanya alat listrik, nilai hambatannya pasti sama. Yang membedakan adalah arusnya nanti. Makanya nanti pakai rumus yang begini nih. eh Begini kan, karena R-nya sama dengan R2. Ini ya misalnya gitu ya. Ini kan sorry R2 ya. Berarti kan R-nya sama begitu. Makanya pakai rumus ini. P2 per P1 nya berapa sih? 121 watt gitu ya gitu ya. P2-nya 200 pangkat 2 dibagi 220 pangkat 2. P2 sama dengan 200 kali 200 kali 121 per 220 kali 220. Itu caranya. Sir, ini gimana sir caranya? Ini bagi 11 jadi 11. Ini bagi 11 jadi 20 ya guys. Oh, ya. Ini lalu 11-nya dibagi lagi, ini bagi 20 gitu ya. Kan coret jadi 10. Ini coret 10 lagi kan. 10 kali 10 sama dengan 100. Ya, hasilnya 100 watt. Itu deh. Oce, oce, oce. Jadi caranya pakai ini ya guys. Kalau dayanya dayanya ditanyain daya 2 berapa watt itu, tapi kalau voltasenya berubah. Kalau voltasenya sama ya tetap aja wattnya jadi 1. Alasannya kenapa? Karena resistornya atau nilai hambatannya sama. 36. 36 ini kamu cari dulu berarti sekitar 12 ohm. Kamu cari I-nya dulu berarti sekitar 6 volt dibagi 12 ohm. Hasilnya adalah setengah. Biasakan menggunakan pecahan aja. Untuk daya listrik, P sama dengan I kuadrat R. Gitu ya. I kuadrat berarti 1/2 pangkat 2. Dikali R-nya adalah 8. Ini 1/4 kali 8 hasilnya adalah 2 watt. Ini 2 watt, di sini berapa nanti hitung aja. Gitu ya. Sejauh ini masih oke sepertinya, karena nanti kalau misalnya nggak ngerti silakan diulang di bagian yang kalian nggak ngerti gitu ya. Nah, ini dia. Dipasang dengan tegangan yang sesuai. Artinya wattnya sama nanti ya. 600 watt. Pemakaian 10 jam sehari. Artinya 600 dikali dengan 10. Dalam waktu 30 hari. Ya, gitu ya. 6 kali 3, 18. Ini udah jelas ya, harusnya segini ya. Tapi oke, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. WH, watt hour. Dibagi dengan 1000 untuk nyari KWH. Lu KW. Gitu ya guys ya. Nomor 38 ini menggunakan eh, P kali T sama dengan M kali C kali delta. Energi listrik sama dengan energi kalor. Ini 400 dikali T-nya nanti kita cari. 500 gram itu jadi setengah. Buat yang bingung ya tinggal 500 bagi 1000. Hasil nanti setengah. C-nya 4200, delta T-nya 20 sampai mendidih. Mendidih itu 100 derajat Celcius, berarti 80. Coret 1, coret 40. Ya, berarti T sama dengan 4200 kali 40 bagi 400. Coret 1, 2, 1, 2. Ini ya. Coret 10, coret 1.
Hasilnya 420 detik atau second. Kalau mau jadiin menit, ya tinggal kamu bagi 60. Jadi 7 menit. Sesederhana itu, cuy. Gitu ya. Ntar lu. Ada yang mau tanyain nggak? Jadi pakai P kali T, P kali T itu adalah rumus energi listriknya. Berapa watt dikali berapa penggunaan waktu. MC delta T ini sebenarnya materi kelas 7. Kalau kalian masih ingat. Semoga. Oke, kenaikan suhu. Berarti kamu nanti cari delta T-nya ya. 400 berarti sama rumusnya P kali T sama dengan M kali C kali delta T. 402 salah 4200 itu ya 420 salah nih ya salah 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 nolnya kebanyakan kali 3 menit itu sekitar 180 detik memanaskan 400 gram air 400 per 1000 kali 4200 kali delta T coret aja deh 1 2 3 4 coret satu lagi coret satu lagi berarti nanti em, berarti sekitar 420 kali 180 dibagi 4 kali 40. Dan satu coret 10 ya, coret 10. Itu guys. Seperti itu. Sebentar, kayaknya ada yang oh ini 420, Mama. 420. Ya kan? Ini ada nolnya. Ya udah, nggak usah gini aja. Saya hapus ya. Saya ulang ya. Jadi gini. Jadi hasilnya 420 kali 180 per 420 kali 4. Ya, 420-nya yang ini, 4-nya yang ini. Coret-coret 140 bagi 4 hasilnya 45. Itu ya 45 derajat Celcius. Karena kenaikan suhu. Terus kalau nyari suhu air gimana? Berarti tinggal 45 kali tambah berapa suhu awalnya. Gitu. Nah ini yang menghemat listrik ya, berdaya rendah ya kan, sama seperlunya 1 dan 2. EZ kan ya? Oke, demikian pembahasan untuk PG. Semoga bisa membantu kalian. God bless you.